Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Resident. Nah, sebelum kita membaca dan menemukan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu hari ini. Kau yang telah memimpin menopang kami sejak semalam yang sudah berlalu, dan hari ini kami ingin menikmati akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak saudara, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang dibutuhkan ketika lampu mati? Ya, pasti butuh lilin gitu ya. Tapi sekarang nggak zaman lilin kan ya. Paling enggak dikit-dikit kita mesti butuh HP. Kenapa? Karena di HP ada senter gitu kan. Tapi itulah kita. Kalau nggak ada terang, manusia nggak dapat hidup dengan baik gitu kan. Kalau gelap, rasanya nggak nyaman. Kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Manusia butuh terang. Tanpa terang, manusia hidup dalam kegelapan. Bahkan ada yang lebih menakutkan dari sekedar kegelapan secara jasmani, yaitu kegelapan rohani. Waduh, mengerikan sekali bukan? Kenapa? Karena manusia mengalami kegelapan rohani ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, Sang Terang itu, dan sumber terang yang sejati. Manusia yang hidup dalam dosa tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan. Terang Kristus adalah harapan baru. Kenapa kok ada harapan baru? Karena kedatangan Kristus dalam dunia ini, yaitu yang telah berinkarnasi menjadi manusia, memberikan sesuatu harapan yang baru kepada manusia. Ia yang adalah Sang Firman datang dalam dunia, menjadi manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan Anda dan saya. Dan ini menyatakan dua hal, yaitu yang pertama, Bapak Ibu, Dia adalah firman yang sudah ada sebelum kedatangannya dalam dunia. Dia adalah Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang dari kekekalan sudah berada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satu pun yang telah jadi dari sesuatu yang sudah telah dijadikan ini. Dan yang kedua, Dia adalah firman yang telah datang dalam dunia dan menjadi manusia. Dialah Sang Firman itu yang menyampaikan kabar baik supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disinilah Dia sendiri yang menyatakan Ia adalah seorang harapan itu yang dinanti-nantikan. Kenapa? Dia itu dinanti-nantikan untuk membawa terang kehidupan itu kepada manusia. Karena di dalam Kristus itulah ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya tidak saja menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa, tetapi justru memulihkan relasi, memulihkan hubungan antara orang percaya dengan Allah, antara kita dengan Tuhan Sang Sumber Terang itu. Sehingga dalam hal ini Sang Terang itu memberikan pengharapan baru. Karena di dalam Dia
Tidak saja ada hidup yang kekal dan hidup yang baru, tetapi ada terang kehidupan. Yesus Kristus dialah terang yang sesungguhnya. Setiap orang yang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Bapak Saudara, ketika Kristus yang sudah memberikan pengharapan baru bagi kita telah diselamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Dan di dalamnya, di dalam kasih karunia itu, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Mari hari ini kita mau berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita mau berjalan di dalam pengharapan baru. Dan mari kita hidup untuk terus di dalam kepenuhan kasih karunia-Nya. Memahami akan berkat Allah ini. Dan menyampaikan kepada dunia yang tidak berpengharapan ini. Karena ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hanya saja, maukah Anda melakukannya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Siapakah kami ya Tuhan? Kami hanyalah manusia biasa. Kami hanyalah manusia berdosa. Tetapi Engkaulah yang mau hadir, lahir bagi kami. Menyelamatkan kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami sebagai umat yang Tuhan telah berikan harapan ini. Untuk kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Untuk kami boleh membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak, suami, istri kami. Tuhan yang memimpin pelayanan kami. Agar kehidupan kami boleh membawa berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini diri kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang pengharapan baru itu. Kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Bapak Saudara, bersyukurlah karena pengharapan baru itu datang, namun jangan lupa tetap makan buah dan sayur. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.